Film ini berjudul No Escape 2020. Film ini tergolong film baru dan low budget, namun kengerian dan plot twist di akhir yang bikin merinding parah membuat film ini patut untuk ditonton. Film ini bercerita tentang seorang vlogger live streaming yang doyan melakukan hal-hal ekstrim, seperti menantang para viewersnya untuk dirinya melakukan hal-hal ekstrim seperti dikubur hidup-hidup, terus menyelidiki sekte iblis dan lain-lain. Namun seketika kelakuannya itu menjadi mimpi buruk. Penasaran? Baiklah, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Cole. Ia adalah seorang vlogger terkenal dan kini ia sedang menaiki pesawat dengan tujuan ke Rusia. Di perjalanan, ia pun terus melakukan vlog-vlog yang menariknya. Dalam 1 menit, viewersnya bisa sampai puluhan ribu. Di sana, ia menjelaskan tentang kelakuan-kelakuannya melakukan vlog berbahaya, seperti dikubur hidup-hidup dan juga pernah ia melakukan gerbek sekte iblis, dan masih banyak lagi. Di pesawat itu, ia pergi bersama beberapa temannya dan satu orang wanita yang bisa dibilang itu adalah pacarnya yang bernama Erin. Hingga pada suatu ketika, satu temannya yang bernama Des, ia akan mengajak Cole untuk pergi ke sebuah permainan yang cukup mengerikan bernama Escape Room. Katanya, ia mempunyai kenalan seorang pria kaya raya asal Rusia dan ia bisa mengajaknya ke tempat tersebut, guna dijadikan konten untuk Cole. Oh ya, dan acara pergi ke Rusia ini guna merayakan hari jadi dari Cole. Awalnya, Cole tidak ingin melakukan hal itu, namun setelah dipertimbangkan, ia pun menyetujuinya dan men-share niatannya itu kepada seluruh penontonnya bahwasanya ia akan pergi ke tempat permainan paling mengerikan di Rusia. Singkat cerita, sampailah mereka di bandara Rusia. Dan seperti biasa, kelakuannya bersama teman-temannya selalu saja seenaknya. Hingga Des masuk ke dalam ruangan pemeriksaan barang, dan tiba-tiba ia pun menghilang. Semua orang mencari di mana Des, dan tiba-tiba ia sudah digondol petugas bandara akibat kelakuannya itu. Untung saja si lelaki Rusia kaya raya pun datang. Dan seperti biasa, orang kaya selalu menang cuy. Dan ia pun dilepaskan. Mereka pun diajak ke sebuah hotel mewah dan bersenang-senang di sana. Dan seperti biasa, Cole selalu update dan mengabari para fansnya di media sosial. Kemudian, di tengah malam mereka pun diajak orang kaya tersebut untuk datang ke klub malam. Cole dan teman-temannya pun sangat senang. Banyak sekali konten yang akan ia buat dengan semua yang ada di sini. Hingga ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba Erin pun ada yang menggoda. 2 orang lelaki botak Rusia pun datang mengganggu Erin. Cole pun langsung menolongnya dan terjadilah aksi saling menodong di sana. Hingga untung saja pengamanan klub datang dan meredakan emosi mereka. Namun si lelaki botak Rusia pun berbicara kepada mereka, "Aku akan menandai kalian dan kalian tidak akan bisa lolos." Semua pun panik dan memilih untuk pergi saja ke hotel. Malam pun berlalu, hingga pagi menjelang, Cole dan Erin pun ingin melakukan jalan-jalan di sekitaran Moskow. Lantas ia pun pergi berdua bersama seorang supir dari si orang kaya tersebut, namun terlihat gelagatnya sedikit aneh. Dan tiba-tiba, si Erin pengen jelong-jelong dulu keluar mobil untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Dan Cole pun diberi uang dengan mata uang Rusia guna mereka bisa makan-makan dan jajan-jajan. Enak banget ya sumpah. Erin dan Cole pun makan-makan di sebuah restoran. Dan anehnya, Cole melihat kok dirinya seperti sedang diawasi. Dan ketika Cole akan membayar makanan, terjatuhlah secari kertas merah yang berisi tulisan aneh seperti kode. Ia pun kembali menyimpannya. Malam pun tiba, dan ketika Cole akan mengembalikan uang pemberian dari supir tersebut, karena kan masih banyak sisa ya, supir itu pun bilang simpan saja. Seriusan. Cole pun menyimpan uang tersebut dengan sedikit keheranan. Dan akhirnya malam itu pun datang, di mana Cole akan melakukan permainan escape room bersama teman-temannya dengan diantar si cowok Rusia tersebut. Orang Rusia itu pun bilang, "Ingatlah, ini akan sangat intens, jadi semuanya akan terlihat sangat realistis." Dan Cole pun menyetujuinya.
Ia pun masuk dan mengabari para fansnya dan melakukan live streaming dengan dikonekkan kepada semua CCTV yang ada di ruangan tersebut. Dan permainan pun dilakukan. Ia dibawa dan ditutup kain hitam dan disimpan di ruangan yang terpisah dari teman-temannya. Waktu pun dimulai, ia hanya mempunyai waktu 1 jam saja. Terlihat seorang mayat laki-laki yang terbaring dan Cole pun kaget. Semua ruangan terkunci dan ia pun harus menemukan di mana kunci tersebut. Ia pun mulai mencari ke sana kemari hingga akhirnya ia curiga kunci itu berada di dalam perut mayat tersebut. Kalian pun pasti penasaran, itu mayat sungguhan apa cuman boneka? Gua sendiri nggak tahu ya, soalnya real banget kelihatannya. Ia pun membedah mayat itu dan menemukan kunci di dalam lambung mayat tersebut dan ia pun bisa lolos keluar dari ruangan tersebut. Hingga ia pun masuk ke dalam ruangan berikutnya. Terlihat teman-temannya berada dalam keadaan terkurung. Ia melihat Erin berada dalam sebuah kurungan kedap air dan ada juga yang diikat di kursi listrik dan 2 temannya yang lain berada di dalam kurungan dengan ikatan yang semakin lama semakin menarik tangan dan kakinya, dan Des berada di dalam peti penyiksaan Iron Maiden yang semakin lama akan menutup dengan pisau tajam di peti tersebut. Di posisi ini, Cole masih menganggap ini sebagai permainan biasa. Ia pun berusaha membebaskan 2 temannya dengan menyusun puzzle gerigi untuk membebaskan temannya tersebut. Dan ini amat sangat mengerikan karena pisau tajam dan tarikan itu pun benar-benar real. Dan untung saja Cole bisa melepaskan teman mereka tepat waktu. Dan mereka pun bebas. Dan anehnya mereka masih belum curiga dengan permainan ini, hingga kemudian mereka berusaha membebaskan 1 teman lainnya yang terikat di kursi listrik dengan menyelesaikan 1 puzzle, di mana jika salah, si teman mereka akan terus kesetrum. Untung saja ia berhasil dibebaskan. Namun di sini mereka sudah mulai curiga dengan permainan aneh ini dan memilih untuk udahan aja. Namun anehnya lambaian tangan mereka pun tidak digubris dan permainan pun terus berlanjut. Hingga kini Erin lah yang sedang dalam bahaya. Ia terkurung di dalam ruangan kaca tebal yang diisi air. Mereka pun kembali menyelesaikan puzzle air untuk membebaskan Erin dengan air yang semakin meninggi. Hingga mereka berhasil dan pintu terbuka, namun kini mereka harus mencari cara mengeluarkan Erin dari kurungan tersebut sebelum Erin tenggelam. Berbagai cara mereka lakukan namun hasilnya nihil. Mereka pun berteriak-teriak meminta ini semua berakhir, pengen udahan aja, namun gak ditanggapi. Erin pun kini tenggelam. Hingga Cole pun membawa gerigi besi dan menampol-nampolkannya ke kaca namun gak pecah-pecah. Erin pun semakin kehabisan nafas. Untung saja Cole bisa membuka besi karatan di atas kurungan dan Erin pun bisa diselamatkan meski dengan keadaan pingsan dan gak bisa bernafas. Namun Erin berhasil untuk hidup. Mereka pun sudah tidak ingin melanjutkannya dan waktu pun sudah habis. Namun ketika mereka keluar, tiba-tiba sudah tidak ada siapa-siapa. Semua berantakan seperti ada yang menyerang mereka. Darah pun terciprat di tembok. Kemudian Cole menanyai Des. Ia bertanya, sebenarnya kau mengenal orang Rusia ini dari siapa? Dan alangkah kagetnya, kata Des, ia mengenal lelaki Rusia ini dari website saja. Dan gak benar-benar kenal. Cole pun marah, bisa-bisanya ia mempercayai orang lain di Rusia. Dan kini mereka terjebak di dalam kurungan, tak ada paspor dan telepon. Kalaupun mereka mati, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian Cole pun mendobrak pintu itu dan keluar. Dan tiba-tiba ia kaget melihat semua petugas sudah mati tertembak dan ternyata itu adalah ulah dari si botak Rusia yang berada di klub malam kemarin. Ia pun menembak pacar dari Alexei, seorang lelaki Rusia kaya raya. Semua syok dengan apa yang terjadi hingga mereka pun diculik dan dibawa ke dalam mobil dan ternyata ada si supir kemarin yang ikut bersama mereka. Ada apa ya? Singkat waktu, mereka pun dibawa dan disekap di dalam sebuah ruangan pabrik yang kosong. Di sana Cole diintimidasi dengan senjata dan sampai-sampai Cole pun menangis pengen pulang. Di sana juga terlihat ada algojo psikopat dengan peralatan psikopat yang penuh dengan darah. Hingga ternyata
Cole dan teman-temannya diculik oleh seorang konten kreator deep web, di mana para penonton membayar untuk melihat seseorang dibunuh secara perlahan. Cole pun dijadikan objek live streaming yang mengerikan. Cole pun diseret dan dikurung, diikat dan diborgol besi menunggu giliran untuk dijagal. Di sana ia melihat teman-temannya di dalam layar. Ia pun melihat Erin dan alangkah kagetnya ketika Cole melihat satu temannya yang keribo menjadi korban duluan. Dengan dicokel matanya pakai alat psikopet, terus dibiarin dulu sampai kesakitan. Barulah lehernya disabet pakai golok dan ia pun mati. Cole yang melihat hal itu amat sangat ketakutan, ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Cole pun berusaha melepaskan ikatannya dan ajaibnya berhasil. Mungkin karena borgolnya udah karatan. Ia pun pergi melewati lubang angin dan mengendap-endap. Hingga ia melihat Des sedang kembali dipreteli secara live streaming dengan tangan yang diputuskan dan kaki yang dipotong. Itu terjadi di depan mata Cole, dan tidak sengaja ia pun ketahuan. Cole pun lari menghindari kejaran dari dua algojo psikopat tersebut. Untung saja ia berhasil lolos dan dihadapkan kepada sebuah pintu merah dengan kode, bertuliskan kode dalam bahasa Rusia. Dan ia pun teringat secari kertas dengan tulisan yang sama di dalam uang. Ia pun memasukkan kode itu dan bisa keluar dari tempat tersebut. Di depan pintu sudah standby seorang sopir yang tadi. Ia pun marah kepada supir itu yang Cole kira supir tersebut adalah bagian dari komplotan psikopat tadi. Namun tidak, justru psikopat itu yang memberikan kode kepada Cole untuk bisa lolos. Ia pun diberi kunci mobil untuk bisa kabur, namun teman-temannya tidak bisa diselamatkan. Cole pun sembunyi dan datanglah dua algojo tadi yang curiga dengan supir tersebut, dan supir itu pun dibawa masuk. Cole pun bisa saja lolos dengan mobil itu, namun tidak. Ia pun tidak tega untuk membiarkan Erin dan satu temannya mati di sana. Ia pun kembali masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan satu temannya yang terkurung. Ia pun dibebaskan. Namun si lelaki bolor itu alias tidak bisa melihat karena kacamatanya pecah. Cole pun menuntun lelaki tersebut hingga ketika mereka sedang bersembunyi, si tolil temannya itu malah berisik dan memancing dua algojonya datang untuk mereka bisa lari lewat saluran air. Hingga tiba-tiba ketika mereka sampai di depan lift yang rusak, datanglah algojo psikopat dan menembak mereka. Untung saja nggak kena. Namun teman Cole dan psikopat itu harus terjatuh ke dalam lift yang rusak, mereka pun mati terjatuh. Cole pun sangat syok dengan kematian teman dekatnya itu. Ia pun membawa pistol yang tidak ada pelurunya dan kembali mencari Erin, satu pacarnya yang tersisa untuk diselamatkan. Namun tiba-tiba si Cole memergoki. Ternyata semua ini adalah ulah dari si Alexei, seorang lelaki Rusia kaya raya. Ia pun kaget dan benar saja ia dijebak untuk menjadi objek konten deep web. Dan terlihat ia pun menembak supirnya yang diduga membantu Cole untuk kabur. Cole pun semakin panik dan ia pun berusaha mencari Erin secepatnya, dan tiba-tiba ia melihat Erin sedang diseret masuk ke dalam ruangan psikopat. Cole pun mendobrak pintu dan melihat Erin sedang dikuliti di area wajah. Cole pun menodong lelaki itu dengan pistol kosong, namun jelas Cole kalah ghost dari psikopat itu hingga Erin membuat celah kesempatan dengan menjedotkan kepalanya ke hidung psikopat itu, dan ia pun mereload pelurunya dan menembak psikopat tersebut. Namun cuman kena pundak doang dong. Dan seperti biasa psikopat mah kuat, nggak berasa apa-apa. Tanpa basa-basi Erin pun ditembak dan mati di depan Cole. Cole pun semakin gila dengan keadaan ini, ia pun kembali diseret algojo dan dilempar ke gudang. Cole pun menahan pintu itu dengan kayu dan pintu itu pun terus didobrak-dobrak. Ia pun semakin stres dan merasa bersalah karena dirinya lah semua temannya mati dan juga Erin satu kekasihnya yang mati di hadapan matanya. Hingga Cole pun mulai sadar dan keluar lewat palka udara. Ia pun terjatuh dan kejedot di kepala sangat keras. Ia pun dihadapkan pada ruangan yang gelap dan luas. Hingga datanglah Alexei, si cowok Rusia yang kaya raya, sambil membawa HP dari si Cole dan melakukan live streaming kepada Cole. Namun ada yang aneh. Cole yang kalap langsung menghajar si Alexei tanpa ampun, namun terdengar Alexei berkata, "Cole, ini tidaklah nyata." Namun Cole yang kalap terus menghajar Alexei sampai mati menggunakan gagang pistol. Dan ternyata plot twist yang mengerikan pun terjadi. Sampai-sampai gua juga dibikin merinding dibuatnya. Ternyata ini semua hanyalah settingan teman-teman Cole yang bekerja sama dengan Alexei untuk merayakan hari jadi Alexei dengan cara ngeprank.
Dan semua orang yang sudah berkumpul untuk memberi surprise pun malah menemukan Cole sudah membunuh Alexi. Teman-temannya yang mati pun cuman settingan saja. Cole pun melongo dan hampir gila. Ia tidak tahu ini semua hanyalah prank. Namun ia terlanjur membunuh Alexi dan mirisnya itu semua dilihat oleh ratusan ribu fansnya. Dan film pun tentu saja sudah berakhir. Namun di akhir scene dijelaskan bagaimana cara teman-temannya merencanakan ini semua kepada Cole. Kalian tonton saja, dijamin merinding. No idea. You don't think he does? Hey. What's up? There's something to actually scare him, right? If we pull this off, this is it. Hey, see you soon. Здоровья. This is crazy even for you. Hope you love it, bro. Bye, man. Good luck. Bagaimana? Mengerikan sekali kan? Jelas prank yang berlebihan bisa saja menjadi petaka. Asli dah. Makanya stoplah prank-prankan cuy. Ngeri. Namun teman-teman Cole pun tidak bisa disalahkan sih. Karena Cole adalah orang yang doyan kengerian, maka teman-teman mereka pun membuat setiap adegan terlihat nyata. Namun ya, menjadi akhir yang mengerikan. Perayaan berujung petaka dan dilihat oleh ratusan ribu followersnya di seluruh dunia. Dan film ini mendapatkan nilai IMDb 5,3. Namun jelas, Sakahayang bakal ngasih nilai 6,5 karena plot twistnya yang keren. Dan jujur gua juga kena prank coy. Gua kira itu beneran. Tangkurak. Mungkin segini saja pembahasan film No Escape 2020. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru.